Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 542 Orang yang berpikiran tunggal. Sanshan, kamu naiklah ke sepeda motor Tang Yan, kata profesor itu ketika dia menyadari bahwa mobil polisi tidak dapat menampung mereka semua. Tapi kamu tidak akan membiarkan orang tua sepertiku mengendarai sepeda motor, kan? Feng Sanshan merasa bahwa profesor itu sengaja ingin mempermalukannya. Namun demi kasusnya, dia pergi menemui Tang Yan dan berkata tanpa daya, maaf merepotkanmu, petugas Tang. Naiklah, kata Tang Yan dingin, dan menyerahkan helm kepadanya. Pakailah. Aku selalu berkendara dengan cepat jadi sebaiknya kau berpegangan erat-erat. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kau jatuh. Feng Sanshan terdiam. Apakah dia melihatnya sebagai gadis baik yang belum pernah mengendarai sepeda motor sebelumnya? Namun, meskipun berpikir seperti itu, Feng Sanshan baru menyadari apa itu kegembiraan saat dia mengendarai sepeda motor Tang Yan. Dia merasa seolah-olah dia melayang di udara sampai ke tempat kejadian perkara. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tentu saja, dengan kecepatan itu, merekalah yang pertama tiba di tempat kejadian perkara. Saat Tang Yan menunjukkan identitasnya, rekan-rekannya yang sudah ada di lokasi kejadian langsung mengizinkannya masuk. Total ada 4 orang yang meninggal. 1 di lantai bawah, 1 di tangga, 1 di tempat tidur di kamar tidur, dan 1 lagi di kamar mandi. 2 pria dan 2 wanita. Usia mereka antara 24 hingga 30 tahun. Melihat kekacauan di sepanjang jalan, Feng Sanshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ada luka di sekujur tubuh mereka. Seharusnya ada setidaknya 5 atau 6 luka di masing-masing tubuh mereka. Senjata pembunuhnya seharusnya seperti kapak. Adapun Tang Yan, dia tidak berbicara sama sekali, karena dia menghususkan diri dalam pembuatan profil kriminal. Matanya mengamati seluruh lokasi pembunuhan, tidak ingin melewatkan satu sudut pun. Tak lama kemudian, sang profesor dan yang lainnya tiba di tempat kejadian. Melihat Feng Sanshan sudah berjongkok di dekat mayat, dia terkejut. Bagaimana kamu bisa tiba secepat itu? Berkat seseorang, kami telah memeriksa seluruh lokasi pembunuhan. Tidak bisakah kau sedikit melambat saat berkendara dengan seorang gadis? Profesor itu menegur Tang Yan. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengurus seorang gadis. Aku sudah terbiasa, jawab Tang Yan dengan dingin. Bagaimana keadaannya? Profesor itu beralih ke topik utama. Lihat mayat ini. Masih segar dan hangat. Ya, kejahatan itu terjadi 2 atau 3 jam yang lalu, kata polisi di tempat kejadian. Sanshan, apakah kamu sudah memeriksa mayat-mayat itu secara kasar? Yang di pintu diserang dari belakang. Total ada 7 luka sayatan dan 2 diantaranya mengenai jantung. Yang ini meninggal karena kehilangan banyak darah. Wanita di tangga mengalami berbagai luka di perut dan pinggang. Saya tidak dapat memastikan luka mana yang fatal. Pria di ranjang kamar tidur mengalami luka langsung di tengkoraknya. Sedangkan yang di kamar mandi, kematiannya agak aneh. Dia meninggal karena pisau buah tajam yang ditusukkan ke jantungnya. Saya menduga itu bunuh diri. Dan di sampingnya ada kapak yang berlumuran darah. Jadi, apakah itu berarti kita bisa menutup kasus ini? Polisi muda dan polos itu bertanya. Namun, dari sudut pandang Feng Sanshan dan Tang Yan, sang profesor yakin. Tidak sesederhana itu, kan? Tang Yan berkata, terlalu banyak keraguan. Kalau begitu bawa mayat-mayat itu untuk diautopsi. Dan kita harus melakukan pemeriksaan DNA untuk semua bercak darah. Mengenai sisanya, kita akan bicarakan nanti saat kita kembali ke kantor polisi. Kata pemimpin tim setelah berkeliling di tempat kejadian perkara. Saya masih ingin melihat TKP. Profesor itu berjongkok di tempat Feng Sanshan tadi berada dan mulai memeriksa mayat dengan saksama sementara Feng Sanshan menuliskan catatan tentang pola bercak darah. Terkadang, jika itu adalah pembunuhan berkelompok atau kasusnya lebih rumit dari biasanya, mereka dapat memanfaatkan bercak darah untuk mengetahui pergerakan pembunuh saat melakukan kejahatannya. Feng Sanshan melakukan semua yang diperintahkan padanya dengan hati-hati. Hal ini membuat Tang Yan sedikit mengubah persepsinya terhadapnya. Karena dari cara dia bersikap, dia tahu bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia sama sekali tidak canggung. Hal yang paling dibenci Tang Yan saat menyelidiki suatu kejahatan adalah bertemu dengan seorang gadis lugu yang tidak tahu apa-apa. Feng Sanshan jelas bukan salah satu gadis itu. Dia sekarang bertanya-tanya orang macam apa Mukiki itu. Setelah beberapa jam, polisi membuat salinan untuk semua barang bukti yang dapat dibawa kembali ke kantor polisi. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat kejadian perkara. Profesor itu melirik Tang Yan. Sebelum dia bisa memberi perintah, Tang Yan sudah menyerahkan helm kepada Feng Sanshan. Ayo pergi. Feng Sanshan menggigil saat memikirkan kecepatan tadi. Aku akan naik taksi saja. Terserah kamu. Setelah berkata demikian, Tang Yan menyingkirkan helmnya dan menaiki motornya. Melihat hal ini, sang profesor terdiam. Dia memang orang yang keras kepala. Pantas saja dia belum punya pacar.
Feng Sanshan tidak ragu-ragu. Dia segera memanggil taksi. Dia suka bersikap sederhana dan rapi. Dia paling benci pria yang terlalu bergantung padanya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kantor polisi. Karena ada 4 mayat dan dokter forensik tidak cukup, Feng Sanshan tetap tinggal untuk membantu. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Tang Yan tahu cara melakukan otopsi. Melihat wajah Feng Sanshan yang bingung, Tang Yan menjelaskan dengan acuh tak acuh, saya juga belajar kedokteran forensik klinis dan otopsi. Feng Sanshan mengangguk. Meskipun dia tidak bisa beradaptasi, dia tetap bekerja sama dengannya. Bersiaplah untuk begadang malam ini. Kamu tinggal saja, tapi biarkan Sanshan pulang. Dia masih mahasiswa. Dia masih harus masuk kelas besok. Profesor itu mengkritik Tang Yan. Aku benar-benar ingin menamparmu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap perhatian pada gadis-gadis. Tang Yan mengangkat bahu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Profesor, saya bisa melakukannya. Feng Sanshan bersemangat. Saya hanya punya kelas di sore hari. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Feng Sanshan memutar matanya dan menatap tajam ke arah Tang Yan. Jangan meremehkanku. Adapun Mukiki, yang ingin ditemui Tang Yan, dia terbang kembali ke Jianchuan pukul 9 keesokan harinya bersama Seng Xiao. Sebelum mereka sempat pulang, Seng Xiao menerima telepon dari Seng Bowen. Kakek sedang sakit. Dia ingin menemuimu, kakak ke-8. Memeluk Mukiki, Seng Xiao tidak memberikan jawaban pasti pada kakak ketiga. Saya akan memahami situasinya terlebih dahulu. Percayalah, kakek tidak akan mempersulitmu kali ini. Apakah Seng Xiao takut? Sama sekali tidak. Malah, dia ingin tahu seberapa mengerikan Huang Yao sekarang, dan apa yang ada dalam pikiran kakek Seng. Namun, dia tidak mau memberitahu kakak ketiga tentang hal ini. Nanti aku balas. Apa yang telah terjadi? Kakek ingin menemuiku karena iseng. Seng Xiao memegang erat tangan Mukiki. Aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu aku akan pergi ke Zongteng. Tidak perlu. Aku tidak lelah. Jika kamu ingin mengunjungi orang tua itu, bawalah aku. Mukiki memegang tangan Seng Xiao. Kirim aku langsung ke laboratorium forensik, aku tidak ada kelas di pagi hari. Tidakkah kau ingin beristirahat? Tidakkah kau ingin mengatasi jet lagmu? Tanya Seng Xiao. Kemarin aku tidur seharian. Sekarang aku sangat bersemangat. Aku tidak perlu mengatasi jet lag. Mukiki sangat yakin pada dirinya sendiri. Dan aku baru saja membaca pesan yang dikirim Feng Sanshan kepadaku tadi malam. Sepertinya ada kasus pembunuhan besar lagi.